Good morning, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sejahtera, dan kuat. Pagi yang luar biasa, minggu yang baru. Nah, minggu ini kita merayakan Hari Pahlawan. Ya. Dan sebelum saya sampaikan renungan pagi ini, minum dulu jawu 2 sendok jahe uwu. Enggak. Jangan lupa jahe uwu. Ini minuman sehat buat imun tubuh saudara. Bisa dikirim kemanapun saudara yang ingin. Kandungannya sangat banyak sekali. Ini rasakan manfaatnya dalam 7 hari. Kalau tiap hari, saudara kalau cangkir kopi cukup itu 1 sendok ya. Kalau gelas seperti ini 2 sendok kalau airnya cukup banyak seperti ini. Jadi kandungannya ini jahe, daun serai, daun cengkeh, kayu manis, secang, bunga lawang, kapulaga, dan gula. Jadi ini sangat sehat sekali. Ini yang setiap pagi saya minum. Nah, hangat sekali buat tubuh. Saya pilih gelas hari ini judulnya Faithful. Ya, Faithful. Faithful. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan setia, tapi kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris kata faithful itu diterjemahkan setia, artinya faithful, penuh dengan iman. Iman yang penuh. Oleh karena itu orang yang setia kepada Tuhan itu adalah orang yang imannya penuh iman. Jadi orang yang penuh iman kepada Tuhan, pasti dia akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan, melewati semua persoalan hidup, tantangan hidup, dia akan tetap setia dan tidak tergoyahkan. Cintanya, kasihnya, imannya, kesetiaannya dia tidak akan luntur sedikit pun juga buat Tuhan. Orang yang penuh iman, pasti orang yang setia. Oke, pagi hari ini saya ingin sampaikan pesan buat kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. I am that I am now because of the grace of God. Dari sini kita memahami bahwa kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan kita. Ya, kita diselamatkan, kita mati masuk surga bukan karena upah perbuatan baik dan amal kita. Bukan usaha pekerjaan kita, bukan karena kita doa 3 jam satu hari, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai, kita banyak memberi, berkorban, itu yang menyelamatkan kita. No. Kasih karunia, semuanya adalah anugerah keselamatan itu. Tapi kita harus memahami kasih karunia bukan hanya menyelamatkan, tapi kasih karunia juga ini yang memelihara, menopang, menguatkan. Karena definisi dari grace itu juga artinya adalah the empowering presence of God. Kasih karunia definisinya juga itu adalah kekuatan supranatural Tuhan yang tinggal di dalam kita, yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang mesti kita lakukan, untuk mentaati Tuhan, mengerjakan tanggung jawab kita, untuk kita bahkan bisa setia mencintai Tuhan, itu oleh karena anugerah, kekuatan kasih karunia di dalam kita. Itu yang menopang kita dan memampukan kita setiap hari. So, salah satu kunci dari seorang pahlawan Tuhan, pahlawan iman yang namanya Rasul Paulus, dia menyadari betul bahwa kesadaran ini ada bahwa dia hidup karena kasih dan karunia. Kasih karunia. Itu yang menopang dia. Aku ada, aku bernapas, aku hidup, aku bisa bangun tidur, aku bisa makan, aku bisa dikelilingi orang-orang yang aku cintai, aku bisa tinggal di rumah dengan atap yang tidak bocor, aku masih bisa hidup
itu karena kasih karunia, kata Paulus. Selalu ingat itu. Itu membuat kita nggak sombong. Membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan dia berkata, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, karena Yesuslah kasih karunia itu sebenarnya. Karena Jesus full of grace and truth. Jesus is the grace of God. Yesus adalah kasih karunia dari Bapa di surga yang dia berikan kepada kita. Yesus adalah manifestasi kasih Bapa buat kita, tapi juga pemberian, gift, karunia dari Bapa untuk dunia, tapi juga untuk khususnya buat saudara dan saya. Jadi kalau sudah memiliki Yesus, sudah memiliki kasih karunia itu di dalam diri saudara. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bagaimana kasih karunia menjadi tidak sia-sia di dalam kita? Artinya sangat memungkinkan sekali bahwa kita memiliki kasih karunia itu, kita memiliki grace itu di dalam kita, tapi kemudian grace itu menjadi sia-sia. Kasih karunia jadi sia-sia ketika kita kembali bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Bergantung pada amal kita, bergantung kepada kesolehan pribadi kita, bergantung kepada doa-doa kita supaya kita didengarkan dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Bergantung kembali kepada syariat-syariat agama. Ketika kita lakukan itu, maka kasih karunia menjadi tidak berguna, membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Kasih karunia menjadi sia-sia dalam hidup kita ketika kita memahami kasih karunia secara salah. Ketika kita berpikir bahwa kasih karunia artinya adalah toleransi terhadap dosa. Nah, kasih karunia tegas. Yesus berkata, aku mengampuni kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, grace akan berkata seperti itu. Kasih karunia mengampuni, tapi kasih karunia juga akan dengan tegas berkata bahwa jangan berbuat dosa lagi, dan aku akan memampukan kamu untuk hidup bebas dari dosa dan tidak lagi jatuh ke dalam dosa. That's grace, kasih karunia di dalam kita. Tapi kemudian Paulus berkata begini, ketika kita malas, kita toleransi terhadap dosa, ya kita membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Sebaliknya, kata Paulus, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, daripada semua rasul. Karena dia menulis 2/3 perjanjian baru. Jadi Paulus kasih karunia di dalam dia ini betul-betul maksimum. Dia gunakan, dia pakai the grace itu to the max. Maksimum. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku manusiaku kekuatanku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya percaya hari-hari ini ketika kita paham betul bahwa di dalam kita ada grace, dan kasih karunia itu bukanlah sesuatu yang murahan, tetapi dibayar dengan darah yang mahal. Untuk kasih karunia itu ada di dalam kita dan kita terima. Dan kita tidak ingin kasih karunia itu menjadi sia-sia. Dengan kita bergantung hidup menurut kekuatan akal pikiran kita sendiri, berjalan dengan malas, berjalan dengan sembarangan, berjalan dengan seenaknya hidup dalam dosa karena kita pikir kasih karunia itu akan mengampuni kita. Iya, kasih karunia mengampuni, tapi dia berkata jangan berbuat dosa lagi. Itu tegas. Tapi lebih dari itu, kasih karunia di sini Paulus berkata membuat aku bekerja lebih keras. Membuat aku lebih produktif, membuat aku lebih inovatif, membuat aku mengeluarkan yang terbaik dari hidupku ini. Saya percaya hari-hari ini, saudara, ketika kita sungguh-sungguh memahami kekuatan kasih karunia di dalam kita, kita akan hidup sungguh-sungguh produktif, kreatif, inovatif, dan akan membuat kita hidup menjadi sangat efektif. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada kasih karunia yang ada di dalam hidup kita. So, bersandarlah kepada kasih karunia itu. Karena seorang pahlawannya Tuhan adalah seorang yang hidupnya dan dapat kasih karunia, tapi juga berjalan dan hidup dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a great day bersama dengan Tuhan. God bless you.